Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada, kali ini kita kuliah pada materi yang 9, yaitu pengantar pemrograman dan bahasa pemrograman. Sebagai materi untuk kuliah dasar komputer dan pemrograman. Sebelum kita masuk ke pemrograman dan bahasa pemrograman, jadi lebih baik kita mengetahui apa itu pemrograman dan bahasa pemrograman. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu untuk bahasa pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode untuk membangun suatu program komputer. Jadi sebuah proses yaitu untuk menulis, menguji, dan memperbaiki debug, serta memelihara dalam rangka membangun suatu program di komputer. Itu adalah pemrograman. Dapat juga untuk pemrograman adalah proses penyusunan, pemeliharaan, serta modifikasi untuk dapat memberikan perintah kepada mesin atau komputer. Jadi terhadap mesin atau komputer diberi perintah, yaitu dengan cara yaitu pemrograman. Untuk sederhananya, untuk pemrograman adalah proses membuat program di komputer. Jadi program dibuat di komputer. Jadi pemrograman adalah prosesnya, proses untuk membuat program di komputer. Sedangkan untuk bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara manusia dengan mesin, yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Jadi komunikasi antara manusia dengan mesin, ya. Jadi komunikasi antara pembuat program dengan mesinnya. Nah, jadi mesinnya bisa berupa komputer, bisa berupa alat. Jadi pemrograman adalah sebuah digunakan. Jadi bahasa yang digunakan, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara manusia dengan mesin, yang digunakan untuk menginstruksikan. Jadi untuk memberikan perintah komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Itu adalah bahasa pemrograman. Untuk jenisnya pemrograman sendiri, yaitu kita ada beberapa pemrograman dan bahasa pemrograman yang sudah populer. Pada tiap-tiap pemrograman memiliki karakteristik tersendiri, ya. Jadi di sini ada pemrograman yang pertama adalah pemrograman untuk aplikasi. Nah, jadi pemrograman apa? Yaitu pemrograman yang dibuat pada desktop misalnya. Jadi pada sebuah komputer desktop maupun pada mobile dan pada web. Jadi aplikasi yang dibuat untuk diterapkan pada desktop, mobile maupun pada web. Jadi pemrogramannya yaitu gunakan untuk aplikasi. Bisa juga digunakan untuk berbasis cloud maupun Internet of Things. Jadi pemrograman aplikasi itu dengan tujuan adalah dapat digunakan aplikasi tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi untuk pemrograman yang relevan untuk pemrograman aplikasi tersebut itu ada contohnya, yaitu untuk C++ dan Visual Basic, MATLAB maupun Android dan sebagainya. Jadi aplikasi digunakan untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah proses kerja. Nah, jadi proses kerja bisa dari misalnya kita contoh adalah aplikasi untuk penata usahaan di perdagangan, atau manajemen di perdagangan. Nah, itu bisa juga. Kemudian untuk berbasis itu bisa berbasis desktop, bisa berbasis web maupun bisa berbasis mobile. Jadi bisa digunakan pada perangkat desktop, misalnya di kantor, di meja kantor, kemudian
perangkat berbasis web, artinya terkonek dengan internet. Kemudian ada yang dapat dieksekusi atau dilakukan melalui mobile, melalui handphone. Jadi pemrograman yang pertama jenisnya adalah pemrograman aplikasi. Lalu yang kedua yaitu pemrograman website. Ini ada lagi. Ya, jadi pemrograman website ini pada halaman. Jadi fungsinya yaitu untuk membangun halaman web. Jadi halaman web yang sering kita jumpai. Bahasa yang sering digunakan di sini adalah misalnya HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. Dengan kombinasi ketiga bahasa pemrograman tersebut, dapat membuat website yang dinamis, menarik maupun responsif. Jadi untuk fungsi daripada CSS-nya misalnya yaitu bisa memberikan tampilan yang menarik. Sedangkan untuk JavaScript-nya bisa memberikan interaktivitas pada pengguna. Jadi ini adalah pemrograman yang digunakan untuk website. Kemudian pemrograman selanjutnya adalah sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi pun masuk dalam satu jenis-jenis pemrograman. Jadi memang pemrograman yang dilaksanakan untuk pada sistem operasi, misalnya untuk Windows, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Jadi digunakan adalah untuk mengendalikan operasi dasar dari sebuah komputer maupun perangkat elektronik. Jadi sistem operasi adalah untuk gunakan pada operasi-operasi dasar dari sebuah komputer maupun perangkat elektronik. Untuk pemrograman sendiri yaitu memang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang internal pada komputer dan perangkat keras. Kemudian ada lagi yaitu jenis pemrograman untuk game. Nah, ini yang sedang marak sekarang ya. Jadi untuk game ini pemrogramannya adalah membuat game. Nah, jadi game sudah banyak sekali sekarang sehingga sudah banyak peminat-peminat pemrogram yang dia spesifikasinya adalah untuk pemrograman pada game. Untuk bahasanya sendiri, bahasa pemrograman yang sering digunakan yaitu contohnya adalah Python, Java, C#, HTML5, JavaScript, C++, dan lain sebagainya. Untuk macam-macam bahasa pemrograman yang populer, nah di sini ada banyak bahasa pemrograman. Jadi setelah tadi kita bahas mengenai untuk jenis pemrogramannya, maka untuk mendukung pemrograman tersebut maka digunakan adalah bahasa pemrogramannya. Nah, di sini adalah jenis-jenis bahasa pemrograman yang populer yang memiliki karakteristik, kelebihan dan kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya adalah di sini yang pertama adalah JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang fokus pada pengembangan web. Jadi JavaScript ini memang fokus pada pengembangan web sejak tahun 1995. Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu pembuatan halaman web yang lebih interaktif, dinamis, dan menarik bagi pengguna. Jadi menggunakan JavaScript. Nah, yaitu bahasa pemrograman ini mampu menambahkan fitur-fitur baru di website, mempersingkat waktu loading halaman web, hingga digunakan bersama dalam bahasa-bahasa lainnya. Jadi selain berdiri sendiri, JavaScript itu bisa digunakan dengan misalnya dengan HTML, PHP, CSS, jadi dapat digunakan dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua yaitu Python. Python jadi salah satu bahasa pemrograman yang usianya sudah tua karena dikembangkan pada tahun 1991. Untuk Python ini banyak aplikasi yaitu yang bisa digunakan dengan bahasa Python, mulai dari pengembangan web, kecerdasan buatan AI, mau big data, machine learning, robotika, dan lain sebagainya. Untuk Python ini memang berbeda dengan JavaScript. Jadi untuk Python ini kurang cocok digunakan pada aplikasi mobile maupun untuk games. Kemudian selanjutnya adalah Java. Ini adalah bahasa pemrograman Java itu apa? Yaitu diluncurkan pada tahun 1995.
yaitu berorientasi pada objek. Nah, jadi Java itu berorientasi pada objek ya. Sebagai platform dalam pengembangan aplikasi berbasis desktop, web maupun mobile. Untuk perintah-perintah yang digunakan pun mudah dipahami dan mudah diperbaiki pada saat error. Program bahasa selanjutnya adalah C++. Nah, di sini C++ itu lebih lama lagi, yaitu dikembangkan pada tahun 1980. Jadi yaitu merupakan pengembangan dari bahasa C. Nah, jadi dulu awalnya adalah bahasa C, jadi dikembangkan menjadi C++. Bahasa ini memang umum digunakan dalam pengembangan game, sistem operasi, dan perangkat lunak yang memberikan kinerja tinggi. Ya, sangat cocok digunakan membangun aplikasi berbasis desktop ya, jadi untuk C++ ini. Yang nomor 5 selanjutnya adalah bahasa Ruby. Ya, bahasa program Ruby dikenalkan pada tahun 1993. Bahasa pemrograman open source ya, dengan struktur sintaks sederhana dan fokus pada produktivitas pengembang. Bahasa ini sama dengan Java tadi, yaitu menggunakan pendekatan berorientasi objek. Ruby digunakan pada pengembang pada baik sisi front end maupun back end ya. Nah, ini adalah yang terkenal lagi adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP yaitu berfungsi sebagai server side scripting ya. Jadi dan terintegrasi dengan HTML sehingga tampilan halaman webnya lebih dinamis ya. PHP itu kelebihannya ya mudah dipelajari, kemudian tergolong aman. Sedangkan kekurangannya adalah membangun sistem selain web masih belum teruji. Jadi PHP memang kebanyakan digunakan untuk membangun web. Ini bahasa pemrograman Swift, yaitu bahasa program resmi untuk mengembangkan aplikasi di ekosistem Apple ya. Jadi seperti iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Selanjutnya adalah Kotlin. Kotlin adalah bahasa program modern yang berjalan di atas JVM, ya, Java Virtual Machine. Menjadi bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android oleh Google. Karena kemampuannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi potensi kesalahan pada kode. Go, nah ini Golang. Itu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Nah, dikembangkan pada tahun 2009. Yaitu dengan kinerja yang tinggi. Jadi membuatnya cocok untuk pengembangan aplikasi berkinerja tinggi dan sistem jaringan. C#, 10 atau C#, selanjutnya dikembangkan oleh Microsoft menjadi bahasa pemrograman populer dalam pengembangan aplikasi berbasis Windows. Yaitu digunakan dengan framework ya. Frameworknya apa? Yaitu .NET dan sering dipilih untuk pengembangan permainan menggunakan Unity. Itu C# yaitu lebih modern dibanding C dan C++. Hanya kurangannya yaitu harus menggunakan dengan framework .NET. Jadi pembuatannya harus tergantung dengan framework .NET. Bahasa pemrograman Dart, pemrograman selain Go yang dikembangkan oleh Google, yaitu juga dirilis bahasa pemrograman Dart pada tahun 2011 silam. Gunakan untuk membangun aplikasi web dan mobile yang modern, efisien, dan mudah dipahami. Dart sendiri mendukung program berorientasi objek, memiliki sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, dan JavaScript. Selanjutnya yaitu Scala. Adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Martin Odersky pada tahun 2023. Singkatannya Scalable Language. Menggambarkan tujuan dari bahasa ini yaitu memberikan skalabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Merupakan bahasa pemrograman berbasis JVM bersama Java Virtual Machine.
RAS. Nah, RAS adalah bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman sistem dan performa tinggi tanpa mengorbankan keselamatan. Jadi, mengatasi kesalahan umum pada program seperti null pointer dan buffer overflow dengan menggunakan konsep pemrograman unik seperti borrow checker. Itu adalah bahasa kristal. Nah, bahasa kristal apa? Itu mirip dengan bahasa Ruby, tapi dengan kerja yang lebih tinggi karena menggunakan kompilasi statis. Bahasa ini pun didukung untuk operasi Linux maupun OS X ya. R, bahasa R adalah bahasa pemrograman khusus untuk analisis statistik dan visualisasi data ya. Jadi bahasanya menggunakan bahasa R untuk analisis statistik dan visualisasi data. Nah, yang selanjutnya lagi adalah MATLAB. Nah, MATLAB itu Matrix Laboratory, jadi kepanjangannya adalah Matrix Laboratory, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya apa? Yaitu lebih mudah dipahami oleh bahasa manusia. Jadi hampir mendekati bahasa manusia yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman dan visualisasi. Banyak kelebihan-kelebihan dari MATLAB ini, jadi bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang dapat dihubungkan dengan mikrokontroler juga bisa. Kemudian MATLAB ini bisa untuk machine learning juga bisa. Jadi aplikasi bahasa pemrograman untuk membuat program ya, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan aplikasi. Jadi misalnya kita membuat bahasa pemrograman PHP, maka apa cara menuliskan PHP itu menggunakan aplikasi apa? Nah, berikut ini adalah aplikasi-aplikasi dalam membuat pemrograman. Yang pertama bisa menggunakan Notepad++. Nah, digunakan untuk mudah. Jadi digunakan karena mudah dioperasikan, terutama bagi programmer pemula. Ini Notepad berbeda dengan aplikasi Notepad bawaan Windows. Nah, beda ya. Jadi Notepad sudah dilengkapi dengan berbagai plugin. Jadi ada plugin-pluginnya. Bahasa programan yang sering digunakan dengan menggunakan Notepad++ yaitu seperti HTML, Java, JavaScript, C, C++, Ruby, SQL, Python, Perl, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang lebih familiar lagi adalah apa? Sublime Text ya. Sublime Text ini kompatibel dengan aneka sistem operasi. Jadi bisa dengan Windows, bisa dengan Mac, maupun bisa dengan Linux. Untuk Sublime Text sendiri lebih mudah memang digunakan. Terdapat juga fitur kombinasi warna kode yang tentunya sangat membantu penggunanya. Jadi untuk pemrogramannya itu ada warna-warna yang sangat membantu dalam pemrograman. Nah, warna-warna tulisannya ya, warna tulisannya itu akan sangat membantu. Nah, ada lagi yaitu Visual Code Studio. Nah, Visual Code Studio yaitu aplikasi digunakan untuk mengedit code. Nah, sama juga sama dengan Sublime Text tadi dan maupun Notepad++. Semua kode dapat didefinisikan ulang. Nah, bisa bekerja di aneka sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Dan lagi yaitu aplikasi Gedit, aplikasi ringan yang mempunyai tampilan sederhana serta bersih. Salah satu fitur pada aplikasi ini adalah pemeriksaan ejaan. Nah, jadi ada pemeriksaan ejaan pada Gedit tersebut. Bisa digunakan secara gratis dan dioperasikan dengan sistem Windows maupun macOS. Atom, ada lagi aplikasi Atom. Atom adalah aplikasi desktop yang dilengkapi dengan integrasi HTML. Aplikasi tersebut dapat bekerja di berbagai sistem operasi seperti Linux, OS X, maupun Windows. Atom digunakan untuk membuat aplikasi yang menggunakan teknologi web. Dan banyak-banyak tool juga di dalam aplikasi Atom tersebut sehingga memudahkan para penggunanya. Misalnya adalah pelengkap otomatis yang membantu dalam menulis kode agar lebih cepat. Nah, ini untuk yang pemrograman untuk Android ya. Biasa digunakan adalah Android Studio, yaitu sebuah IDE ya atau Integrated Development Environment resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi berbasis editor kode dan alat developer yang andal dari IntelliJ IDEA.
Pada Android Studio tersebut menawarkan lebih banyak fitur yang mampu meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android. Jadi di situ bisa langsung dieksekusi hasil pemrogramannya pada Android Studio. Arduino IDE. Nah, ini adalah perangkat lunak open source digunakan untuk program microcontroller Arduino. Jadi kita menggunakan microcontroller Arduino, maka untuk memprogramannya dapat digunakan aplikasi Arduino IDE. Arduino IDE tersebut tersedia untuk Windows, macOS maupun Linux dan dapat diunduh secara gratis dari situs resminya ya, dari situs resmi Arduino. Arduino IDE memungkinkan pengguna untuk membuat program untuk microcontroller Arduino dengan menggunakan bahasa pemrograman C maupun C++. Nah, Arduino ini memang memiliki antarmuka yang sederhana ya dan mudah digunakan baik untuk pengguna yang belum berpengalaman dalam pemrograman. Karena di dalam Arduino IDE tersebut banyak juga diberikan contoh-contoh pemrograman aplikasi yang sudah ada. Jadi tinggal mengambil salah satu contoh yang sudah tersedia, kemudian diupload ke microcontroller dan sudah bisa dijalankan microcontroller tersebut. Ya, jadi inilah untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membuat pemrograman pada komputer maupun pada mesin. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut sesuai dengan bahasa pemrograman, sesuai dengan tujuan kita akan membuat apa. Jadi ingin merancang pemrograman apa, maka disesuaikan dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Demikian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore.